Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang kasus-kasus pembelajaran yang disusun oleh Indasari dengan NPM 20406018 dan Dea Kusuma dengan NPM 2040604012. Materi yang akan kami bawa ada 5, yaitu yang pertama ada pengertian masalah belajar, yang kedua ada jenis-jenis siswa yang mengalami permasalahan dalam belajar, yang ketiga ada faktor-faktor timbulnya masalah belajar, yang keempat menumbuhkan semangat belajar siswa, yang kelima ada contoh kasus yang sering terjadi pada siswa. Yang pertama, ada pengertian masalah belajar. Pengertian masalah belajar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengertian masalah. Pengertian masalah menurut banyak ahli yaitu yang pertama ada ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Yang kedua, tidak terpenuhnya kebutuhan seseorang. Dan yang ketiga ada suatu hal yang tidak mengenakan. Kedua, pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah pengertian masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Part 2. Jenis-jenis siswa yang mengalami permasalahan dalam belajar. Di dalam setiap kehidupan pasti akan ada yang namanya masalah. Begitu juga masalah dalam pembelajaran yang membuat peserta didik tidak dapat secara maksimal untuk menyerap ilmu yang telah disampaikan oleh tenaga didik. Siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar sesuai dengan pencapaian teman-teman seusianya yang ada dalam kelas yang sama. 1. Siswa yang mengalami keterlambatan akademik. 2. Siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri atau tingkat IQ yang di atas rata-rata. 3. Siswa yang sangat lambat dalam belajar. 4. Siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar. 5. Siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar. 6. Siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas. 7. Siswa yang mengalami penyimpangan perilaku atau kurangnya tata krama. Bagian ketiga ada faktor-faktor timbulnya masalah belajar. Yang pertama ada faktor internal, hal-hal atau keadaan yang muncul dari siswa itu sendiri. Faktor intern siswa meliputi gangguan atau kekurang mampuan psikofisik siswa. Yang pertama ada kognitif atau ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligasi siswa. Yang kedua ada efektif, ranah rasa, antara lain seperti labil, emosi, dan sikap. Yang ketiga ada psikomotor atau ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran seperti mata dan telinga. Yang kedua ada faktor eksternal, hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa itu sendiri. Faktor ekstern
Siswa meliputi semua kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Yang pertama, yaitu lingkungan keluarga. Contohnya ketidakharmonisan hubungan antar kedua orang tua dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang kedua ada lingkungan sekitar atau masyarakat. Contohnya wilayah perkampungan kumuh atau slum area dan teman sepermainan atau bisa disebut dengan peer group yang nakal. Yang ketiga ada lingkungan sekolah. Contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar atau kondisi guru dan alat-alat pendukung sarana belajar yang berkualitas rendah. Part 4. Menumbuhkan semangat dalam belajar. Di dalam kegiatan belajar, peranan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik pelajar atau siswa dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. 1. Memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa belajar yang utama justru mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada rapot angkanya baik-baik. 2. Hadiah. 3. Saingan atau kompetisi. Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individual maupun persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 4. Memberi ulangan. 5. Mengetahui hasil. 6. Memberi pujian. 7. Hukuman. 8. Minat. 9. Tujuan yang diakui. Yang terakhir, ada contoh kasus yang sering terjadi pada siswa. Beberapa contoh permasalahan yang sering terjadi di kelas. Yang pertama yaitu siswa ramai atau ribut selama pembelajaran berlangsung. Cara mengatasi agar siswa tidak ribut dalam pembelajaran yaitu pada awal pembelajaran berikanlah games menarik kepada siswa. Yang kedua, buatlah materi pembelajaran yang menarik bagi siswa. Yang ketiga, selipkan humor di kala mengajar. Yang keempat, berikan teguran halus. Yang kelima, berikan pujian pada siswa yang mau menyimak. Yang kedua, ada kesulitan memahami pembelajaran. Cara mengatasi kesulitan memahami pelajaran yaitu yang pertama adalah hindari memberikan tugas yang sangat panjang. Yang kedua, ajak siswa aktif berpartisipasi. Yang ketiga, ajarkan membuat catatan. Yang keempat, pendekatan personal. Yang kelima, bentuk kelompok belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.